tidak lebih dari 3 tahun harus rampung semuanya. Ada pilihan-pilihan yang bisa diputuskan segera. Tapi saya minta nanti di bulan Januari sudah ada kejelasan mengenai ini. Gerak cepat Pertamina. Erick Thohir laporkan ke Jokowi temukan harta karun cadangan migas baru sebesar 204 juta barel. Sumber daya alam di Indonesia tidak terbatas pada kekayaan hayatinya saja. Berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang seperti petroleum, timah, gas alam, nikel, tembaga, bauksit, batu bara, emas, dan perak. Dengan kekayaan alam yang melimpah membuat Indonesia menjadi incaran banyak negara akan hasil alamnya. Bahkan yang terbaru, Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan kepada Presiden Joko Widodo bahwa PT Pertamina Persero berhasil menemukan potensi sumber minyak dan gas atau migas baru mencapai 204,7 juta barel belum lama ini. Temuan ini bisa menambah cadangan migas nasional. Dilansir dari CNN Indonesia, saat peresmian pabrik baja PT Krakatau Steel di Cilegon, Banten, Erick mengatakan bahwa di hulu sendiri ternyata ada potensi temuan baru, migas dan minyak, yaitu 204 juta barel. Ini adalah kabar yang sangat menggembirakan dikala produksi nasional sedang mengalami penurunan. Erick mengatakan tahun ini sekaligus menambah potensi bisnis bagi perusahaan minyak raksasa nasional tersebut. Apalagi Pertamina tengah menargetkan peningkatan hasil penjualan dan keuntungan dari migas sampai 2024. Fondasi ini akan terus dijaga agar di 2024 bisa melakukan penjualan sebesar 92 miliar dolar Amerika Serikat dan keuntungan 8 miliar dolar Amerika Serikat sehingga valuasinya bisa mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat. Erick melanjutkan valuasi 100 miliar dolar Amerika Serikat ini diperlukan agar Pertamina dapat meningkatkan posisi di dalam daftar Fortune Global 500. Daftar ini berisi perusahaan-perusahaan dengan valuasi terbesar di dunia. Selain itu, Pertamina juga masuk dalam daftar tersebut dengan menduduki peringkat ke-287. BUMN migas itu berhasil masuk Fortune Global 500 karena memiliki nilai pendapatan sebesar 41,47 miliar dolar Amerika Serikat per akhir 2020. Sementara nilai labanya sekitar 1,05 miliar dolar Amerika Serikat pada periode yang sama. Untuk itu, Erick ingin pembukaan pendapatan dan laba Pertamina bisa meningkat dan membuat perusahaan terus bertengger di Fortune Global 500. Pihaknya akan pastikan subholding ini menjadi fondasi yang kuat untuk Pertamina menuju valuasi 100 miliar dolar Amerika Serikat karena memang Pertamina sendiri sudah masuk global 500 perusahaan terbesar. Jadi, tidak ada istilah turun, tapi harus terus naik. Lebih lanjut, Erick menjelaskan pengembangan bisnis Pertamina ke depan sudah dipetakan dengan membentuk 6 subholding di perusahaan terdiri dari subholding upstream, refinery and petrochemical, gas, power and renewable energy, commercials and training, dan integrate marine logistics. Sementara itu, dilansir dari CNBC Indonesia, pemerintah terus mendorong investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi atau migas. Berbagai insentif digelontorkan demi menggait investasi di sektor hulu migas. Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas atau Aspar Migas, Moshe Rizal dalam acara Energy Corner Special Road to Energy Day menuju produksi minyak Republik Indonesia 1 juta barel per hari. CNBC Indonesia pada Rabu 22 September 2021 mengatakan saat ini pemerintah sudah berupaya dengan baik dalam meningkatkan insentif. Sementara itu, Taufik Aditya Warman, Direktur Pengembangan dan Produksi PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Subholding Upstream Pertamina, mengatakan tantangan terbesar saat ini adalah menciptakan iklim investasi lebih kondusif lagi. Selain itu, PT Pertamina Persero membukukan laba sebesar 183 juta dolar Amerika Serikat atau setara 2,6 triliun rupiah pada semester 1 2021. Capaian ini lebih tinggi sekitar 951 juta dolar Amerika Serikat atau 13,6 triliun rupiah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana pada saat itu Pertamina mengalami kerugian sebesar 768 juta dolar Amerika Serikat atau 11 triliun rupiah. PJS Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations Pertamina Fajriah Usman mengatakan, pertumbuhan pada paruh pertama tahun 2021 didorong dari pertumbuhan di sisi penjualan yang mencapai 25 miliar dolar Amerika Serikat dan EBITDA 3,3 miliar dolar Amerika Serikat. Keduanya naik lebih dari 22% dibandingkan tahun lalu. Pertamina disebut melakukan sejumlah langkah penguatan pendapatan di seluruh subholding dan anak usaha perseroan. Salah satunya peningkatan produksi dan lifting serta peningkatan monetisasi gas di seluruh wilayah kerja atau WK sektor hulu migas. Kemudian Pertamina juga melakukan optimasi produksi di kilang dan meningkatkan penjualan produk kilang dan petrokimia baik di dalam negeri maupun ekspor ke pasar luar negeri. Rakyat diberi
contoh, petani diberi contoh sehingga cara mengembangkannya gampang. Kemudian sapi ini baru berapa minggu nih datang? Baru 3 hari Pak. Baru aja, ini baru 3, biar coba kelihatannya sapinya tadi ditanya senang. Top, Indonesia semakin dipercaya dunia. Indonesia-Belgia perkuat kerjasama di bidang peternakan. Pemerintah Republik Indonesia dan Belgia akan memperkuat kerjasama di bidang peternakan, khususnya terkait dengan kualitas dan keamanan kesehatan hewan di kedua wilayah ini. Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Usaha Kecil, Wira Swasta, SME dan Pertanian Belgia, David Clarinval, menandatangani pernyataan tentang kehendak atau Letter of Intent atau LOI untuk penguatan kerjasama peternakan di bidang kualitas dan keamanan kesehatan hewan tersebut di kantor pusat Belgian Blue Group di kota Sydney, Provinsi Namur, Belgia pada Senin 20 September 2021 waktu setempat. Kedua menteri tersebut sepakat untuk meningkatkan kerjasama yang sudah ada dengan kolaborasi lanjutan di bidang peternakan. Kolaborasi tersebut meliputi manajemen pemeliharaan dan standar sanitasi untuk peternakan Belgian Blue di Indonesia. Dilansir dari Kompas.com pada Selasa 21 September 2021, Syahrul menerangkan ia berharap kerjasama tersebut dapat membantu fasilitasi akses pasar komoditas pertanian, pengembangan kapasitas, kerjasama teknis, dan penelitian yang dilakukan bersama di antara kedua pihak. Ia juga menyebutkan jika Indonesia menikmati surplus perdagangan dengan Belgia, terutama dari sektor seperti kopi, karet, tembakau, minyak kelapa sawit, kelapa, dan kakao. Sementara itu, Belgia juga turut menikmati peningkatan ekspor ke Indonesia pada produk susu, mentega, dan lainnya seperti kentang dan gandum. Lebih lanjut, Syahrul menjelaskan Kementerian Pertanian Republik Indonesia mempunyai visi untuk mewujudkan sebuah sektor pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Kebijakan pertanian itu tidak hanya menitikberatkan pada transformasi dan penguatan sistem pangan secara holistik dan terintegrasi, namun tetap berkomitmen terhadap pertanian berkelanjutan yang sesuai dengan kelestarian lingkungan, sosial, serta ekonomi. Menteri Usaha Kecil, Wira Swasta, SME dan Pertanian Belgia, David, menyambut inisiatif Indonesia untuk mengembangkan kerjasama yang lebih lanjut di antara kedua pihak negara. Indonesia dan Belgia Blue Group telah bekerja sama untuk mendongkrak produksi daging di Indonesia sejak tahun 2015 lalu. Dilansir dari Kompas.com, David menjelaskan siap untuk melakukan pendampingan di bidang manajemen pemeliharaan pakan. Di bidang manajemen pemeliharaan, pakan dan kesehatan ternak Belgia Blue Group di Indonesia. Ia juga menyampaikan dukungan yang penuh terhadap penyelesaian perundingan Indonesia EU Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA. Menurutnya, IEU-CEPA tersebut dapat menjadi alat untuk pemulihan ekonomi ataupun pertumbuhan pada tahun-tahun ke depannya. Perjanjian IEU-CEPA sudah menyelesaikan putaran perundingan yang ke-10. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Piket, menyatakan perkembangan ekonomi dari 10 putaran perundingan tersebut sudah cukup baik dan stabil. Adapun putaran ke-11 akan dilaksanakan pada musim gugur mendatang. Sebelumnya pada April lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menyampaikan keinginannya untuk membeli peternakan sapi di Belgia. Investasi tersebut dilakukan oleh perusahaan plat merah dan untuk mengurangi impor daging yang selama ini dilakukan. Namun, rencana tersebut sempat menuai kritik sejumlah kalangan lantaran dinilai sebagai pemborosan. Saat ditemui di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Jakarta, Selasa 4 Mei 2021 lalu, Erick meminta rencana tersebut harus dilihat konteksnya secara utuh, jangan diputar balik. Apalagi menurutnya selama ini Indonesia hanya menjadi market impor daging. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN sudah bekerja sama dengan kementerian lain untuk memastikan peternakan yang sehat. Indonesia mempunyai masalah dari sisi populasi sapi betina yang kurang. Seperti yang diketahui, PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero atau RNI kini sedang mempersiapkan diri untuk pembelian peternakan sapi di Belgia yang diminta langsung oleh Menteri Erick Thohir. Hal tersebut akan dikoordinasikan seperti negara yang memiliki potensi di bidik pasarnya serta kajian model bisnis yang akan dijalankan tersebut. Sebelumnya, Direktur Utama RNI Arief Prasetyo juga mengatakan sebagai calon induk holding BUMN Pangan, pihaknya tengah melakukan rencana transformasi pangan dari berbagai komoditas, salah satunya daging untuk meningkatkan ketahanan pangan serta inklusivitas nilai tukar peternak. Arief mengatakan Menteri BUMN Erick Thohir telah berbicara kepada RNI terkait rencana pembelian peternakan sapi Belgia ini dan meminta agar dapat segera dikoordinasikan, mulai dari negara yang berpotensi, market, serta kajian model bisnis yang akan dijalankan pada Kamis 29 April 2021 lalu. Dengan adanya kerjasama antara Indonesia dan Belgia tersebut diharapkan bisa merangkul para peneliti, stakeholder, agar nantinya Indonesia semakin cepat dalam memiliki manajemen dan teknologi peternakan yang maju. Pernyataan tersebut merupakan komitmen berdikari sebagai BUMN pangan dalam kontribusinya
sebagai buffer stok pangan khususnya daging bagi masyarakat Indonesia.